Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang sistem informasi geografis secara keseluruhan. Apa itu sistem informasi geografis? Nah, kita bisa mulai dengan mencoba memperhatikan peta berikut. Coba kalian perhatikan, berikut ini adalah peta dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya. Di peta ini bisa kalian lihat terdapat peta yang menunjukkan pergerakan angin atau wind waves ya. Nah, peta angin ini menunjukkan perbedaan kecepatan di setiap daerah ya, perbedaan kecepatan angin dari setiap daerah. Nah, bagaimana peta ini bisa mengetahui kenapa daerah misalkan di kepulauan Indonesia, misalkan di Laut Jawa itu anginnya termasuk tiupannya rendah, kenapa di Samudra Hindia itu tiupan anginnya cukup kencang. Tentu ini bisa diperoleh dengan mengumpulkan berbagai data ya, berbagai data yang kemudian diolah, baik itu data dari citra satelit ataupun dari peta ataupun data lapangan mungkin ya, sehingga pada akhirnya bisa diperoleh peta seperti ini. Nah, peta yang seperti ini merupakan salah satu contoh dari hasil sistem informasi geografis. Nah, dari situ mungkin kalian bisa terbayang ya, apa sih sistem informasi geografis itu. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Kita mulai dari sejarah sistem informasi geografis. Jadi secara singkat, sejarahnya itu adalah berawal dari sebuah pemetaan. Jadi pada tahun 1838 itu dibuat yang namanya istilahnya disebut dengan Irish Railway Commissioner, yaitu atlas yang terdiri dari tiga peta ya, terdiri dari tiga peta, yaitu peta penduduk, topografi, dan geologi. Nah, peta ini disatukan dan kemudian menghasilkan peta untuk menentukan jalur terbaik bagi pembangunan jalan kereta api atau rel kereta api. Nah, jadi orang pada saat itu mereka menggabungkan peta-peta untuk memperoleh lokasi terbaik untuk pembangunan rel kereta. Nah, saat ini rel kereta yang sudah tersusun ya, yang sudah dibuat di peta, bisa kalian lihat di sini yang bergaris merah ya. Jadi ini dulu merupakan hasil perancangan orang-orang zaman dulu, di mana mereka menyatukan beberapa peta sehingga diperolehlah atau sehingga terbangunlah rel kereta api yang ada saat ini. Nah, itu sejarah singkat dari SIG. Jadi awalnya membuat peta yang beberapa peta itu digabungkan. Nah, terkait dengan pengertian SIG, mungkin bisa kalian coba untuk mencari ya, dari Esri, kemudian dari beberapa tokoh, ada Diemers, Christman, sama Kubo. Nah, kalian coba cari menurut tokoh-tokoh ini, dan dari situ kalian coba menyimpulkan ya, apa kira-kira pengertian SIG secara umumnya atau secara singkatnya ya. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen SIG. Sama halnya seperti peta penginderaan jauh yang memiliki komponen-komponen pendukung, SIG pun memiliki komponen-komponen pendukung. Komponen yang pertama adalah sumber data. Setiap melakukan pemetaan tentu kita memerlukan sumber data ya sebagai dasar dalam memuat informasi di peta nanti. Nah, sumber data ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada data lapangan atau disebut juga data terestris atau data terestrial. Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui survei maupun pengukuran. Misalkan kita memerlukan data jenis tanah, data jenis batuan, dan itu hanya bisa diperoleh dengan datang ke lokasi yang akan dipetakan, yang akan diteliti.
Nah, itu survei lapangan. Jadi dengan cara kita mendatangi tempat tersebut, kita ambil data yang dibutuhkan, kemudian kita bawa ke lab, kemudian kita olah datanya sehingga menjadi data yang nanti bisa ditampilkan pada peta yang dibuat dalam sistem informasi geografis. Kemudian data peta atau data sekunder. Ini maksudnya data sekunder. Kenapa? Karena data ini kita peroleh dari pihak kedua, dari orang yang sudah mengumpulkan data sebelumnya. Nah, dari data peta kita bisa mengambil berbagai macam data ya, baik itu peta umum maupun peta tematik. Misalkan kalau peta tematik, ketika kita membutuhkan data tentang ketinggian tempat, maka kita menggunakan peta topografi. Kemudian kita memerlukan data tentang batas administrasi, kita menggunakan peta umum dan seterusnya seperti itu ya. Itu data peta. Kemudian data sekunder yang lainnya adalah data penginderaan jauh, yaitu data yang diperoleh dari foto udara atau citra satelit. Ya, tentunya foto udara dan citra satelit ini bisa kita peroleh di berbagai lembaga atau di internet juga banyak bisa kita ambil. Kemudian foto udara, citra satelit ini kita interpretasi ya, baru kemudian dikonversi ke dalam bentuk digital ya, baik data peta maupun data penginderaan jauh. Karena ini bentuknya fisik ya, bukan berupa digital atau file, maka perlu dilakukan konversi ya ke bentuk digital, karena pengolahan datanya nanti menggunakan sistem komputer, sehingga perlu diubah ke dalam bentuk digital. Nah, misalkan ini data lapangan ya, kita datang ke lokasi ini, lokasi perkebunan teh. Data apa saja yang bisa kita peroleh di sini? Misalkan data jenis vegetasi, ketinggian tempat, suhu, kelembaban dan lain sebagainya, itu bisa kita peroleh langsung di lapangan. Kelebihan dari data lapangan adalah datanya bersifat lebih akurat, lebih aktual ya, karena kita datang langsung ke lokasinya, mengambil langsung datanya. Namun kekurangannya adalah memerlukan biaya yang lebih banyak ya dibandingkan dengan data yang lain, karena memerlukan tenaga, waktu dan transportasi tentunya. Kemudian data peta. Nah, data peta ini sangat memudahkan ya ketika kita memerlukan data, seperti contoh di sini data tentang wisata ya, tourism map. Misalkan kita ingin mendata daerah-daerah wisata yang ada di Pulau Bali itu ada di mana saja. Dengan peta kita jadi mudah ya, kita tidak harus keliling Pulau Bali untuk mendata semua tempat wisata, tapi kita cukup dengan duduk di depan komputer, melihat petanya, kita mengecek satu persatu wisatanya ada di mana saja ya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi peta itu bisa menghemat biaya ya. Hanya memang dari sisi keakuratan, kalau data itu belum up to date, kalau data itu belum yang terbitan terakhir misalkan, maka keakuratan atau keaktualan datanya itu agak kurang ya kalau peta, seperti itu. Kemudian data penginderaan jauh kurang lebih sama seperti peta ya, karena dia juga sama data sekunder. Hanya bedanya kita bisa melihat kenampakan langsung di permukaan buminya ya. Maka dari itu dalam penginderaan jauh ini, dalam menganalisis citra ya, kita harus memiliki kemampuan interpretasi yang cukup baik, sehingga dalam menyimpulkan objek-objek yang ada di permukaan bumi yang kita lihat di citra ini, menyimpulkannya tidak melenceng jauh ya dari apa yang ada di kenyataan sebenarnya. Nah, penginderaan jauh ini biasanya data citra ini biasanya lebih up to date ya dibandingkan dengan peta, karena biasanya satelit itu ada yang bisa merekam dalam satu hari itu beberapa kali, jadi akan selalu update datanya ya. Meskipun ketika ada keraguan dalam melakukan interpretasi terhadap objek tertentu, tentu kita harus melakukan survei ke lapangan untuk memastikan bahwa objek yang kita interpretasi itu betul ya, tidak salah. Nah, yang berikutnya adalah komponen yang kedua, yaitu jenis data. Tadi sumber data, sekarang jenis data. Yang pertama ada data grafis atau disebut juga data spasial, data keruangan ya. Nah, data grafis ini digambarkan
data yang berbentuk gambar ya, data yang berbentuk gambar. Dan strukturnya ini dibedakan menjadi data vektor, data yang berupa titik, garis, dan poligon atau area. Kemudian ada data raster, ya, data yang berbentuk pixel, ya, vector element, berbentuk baris dan kolom. Nah, supaya lebih tergambar data vektor sama raster itu seperti apa, nah kita lihat sama-sama gambar ya. Nah, yang bagian atas yang ada sumbu XY itu merupakan contoh dari data vektor ya, ada titik, garis, dan area. Kemudian yang bawah itu adalah wujud dari titik, garis, dan area tapi dalam bentuk data raster. Seperti yang disebutkan tadi bahwa data raster itu terdiri dari pixel-pixel. Makanya gambarnya wujudnya jadi seperti ini ya. Titik itu jadi satu kotak, satu pixel. Kemudian garis itu jadi beberapa pixel yang membentuk garis. Area itu menjadi gabungan dari beberapa pixel yang membentuk area atau poligon. Nah, supaya lebih tergambar lagi, misalkan di sini ada kondisi nyata ya, real world. Kemudian kita konversikan ke dalam bentuk digital, ada yang bentuknya raster, ada yang bentuknya vektor. Dalam bentuk raster kita bisa lihat sungai ya, itu jadi membentuk garis yang tersusun dari pixel-pixel. Kemudian ada simbol R-nya ya, river. Kemudian ada area yang P itu ya, pinus. Kemudian yang H itu yang warna kuning itu house ya, rumah. Itu dalam bentuk raster. Kemudian bagaimana jika dalam bentuk vektor? Nah, maka bentuknya akan mungkin lebih menyerupai ya. Ada yang sungai itu jadi garis, ada yang pohon itu jadi area, ada yang pemukiman itu jadi titik. Nah, kurang lebih data vektor dan raster seperti itu ya. Nah, kemudian contoh misalkan ini kita menginterpretasi sebuah citra ya. Objek aslinya seperti ini, kemudian ketika kita konversi ke digital, bentuk vektor itu gambarnya jadi lebih detail antara titik, garis, dan area ya. Kurang lebih gambarnya seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu dalam bentuk raster, dalam bentuk pixel-pixel ya. Nah, kalau pixel itu jadi klasifikasinya mungkin jadi terlihat lebih jelas ya ketika memisahkan antara pixel satu dan pixel yang lainnya. Membedakan warnanya jadi lebih banyak variasi warnanya kalau dalam bentuk pixel ya. Kalau vektor ini variasi warnanya cenderung lebih sedikit, tapi tingkat kejelasan bagian-bagiannya itu lebih dibandingkan dengan raster. Ini salah satu contoh kita mengambil gambar dari area di Ponorogo, jalan di Ponorogo ya. Ini citra satelit dari Google Earth, dari Google Maps. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya beberapa objek, kita bisa mengkonversi beberapa objek menjadi data vektor, data raster ya, menjadi garis, titik, area, dan seterusnya. Misalkan di sini jalan, maka jalan itu bisa digambarkan menjadi menjadi data garis ya. Kemudian area-area seperti pemukiman, perkantoran, kemudian ada hutan kota, itu bisa dikonversi menjadi poligon seperti itu ya. Ini contoh saja. Lanjut ke komponen berikutnya adalah masih jenis data. Tadi ada data spasial ya, dan sekarang ada data non spasial atau disebut juga dengan data atribut. Apa itu data atribut? Jadi data atribut ini dinyatakan dalam bentuk teks atau angka. Ya, misalkan nama kota, nama kabupaten, jumlah penduduknya berapa, nama sungai, nama jalan, dan lain sebagainya. Nah, misalkan contoh di sini ada peta Provinsi Bali ya, Pulau Bali. Pulau Bali yang terdiri dari banyak kabupaten. Misalkan kita klik salah satu kabupatennya, kemudian dari kabupaten itu kita keluar sebuah data atribut, sebuah tabel yang menunjukkan bahwa area yang kita klik itu adalah kabupaten tertentu. Misalkan di sini Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk laki-laki sekian, perempuan sekian, dan totalnya sekian. Nah, data yang ada di tabel ini adalah data atribut. Jadi data atribut itu melengkapi apa yang ada di gambar, yang tidak bisa tertuliskan di peta
ya. Jadi ketika kita klik muncul keterangan ya seperti ini. Nah, komponen berikutnya adalah sistem komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa SIG ini tentunya menggunakan komputer ya, menggunakan perangkat komputer untuk menjalankan prosesnya. Nah, sistem komputer ini terdiri dari yang pertama ada perangkat keras atau hardware, ya ada processing itu seperti prosesor di dalam komputer itu, kemudian ada storage untuk penyimpanan ya, untuk menyimpan data seperti hard disk, flash disk, memori dan lain sebagainya. Kemudian untuk input data ya seperti misalkan scanner ya, digitizer atau misalkan GPS itu untuk input data. Lalu ada untuk output data, misalkan seperti layar panel, proyektor ya, ataupun dalam bentuk printout. Nah, itu output. Nah, ini berikan masing-masing contoh bagian dari fungsinya. Nah, bagian dan fungsinya ya, mungkin kalau yang hafal tentang bagian-bagian komputer, kalian bisa coba menuliskan kira-kira seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, processing itu apa aja. Nah, coba berikan contoh dan kalian berikan kira-kira itu fungsinya untuk apa saja ya. Lalu ada perangkat lunak atau software. Tentunya ketika sudah ada hardware harus ada software di dalamnya sehingga bisa dioperasikan. Nah, software ini terdiri dari dua ya, ada sistem operasi dan ada software aplikasi. Sistem operasi itu untuk menjalankan secara keseluruhan fungsi dari hardware ya, seperti Windows ya, Linux dan lain sebagainya. Kemudian software aplikasi adalah software yang khusus untuk mengolah data dalam SIG ya, seperti software pemetaan seperti misalkan ArcGIS, ArcMap dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa nanti coba berikan masing-masing 5 contoh sistem operasi itu apa aja sih, dan sistem aplikasi dalam SIG itu apa saja. Oke, berikutnya adalah manusia atau brainware. Ya, manusia bagaimanapun memiliki peranan yang sangat penting dalam proses SIG ini ya, komponen SIG ini. Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengolahan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Nah, peranan manusia selain dia itu mengoperasikan SIG ini, dikategorikan juga sebagai pengguna atau user ya, yang memakai. Dimana kalau user ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah memilih informasi yang diperlukan. Kira-kira memerlukan informasi apa? Misalkan data jumlah penduduk, searching data jumlah penduduk. Memerlukan informasi persebaran terminal misalkan ya, membutuhkan informasi apa. Nah, ini memilih informasi itu fungsi dari user. Kemudian yang kedua adalah membuat standar penggunaan ya, bagaimana standar penggunaan yang mudah untuk diakses oleh manusia sebagai user. Kira-kira seperti apa standarnya ya, yang membuat orang itu tidak sulit untuk mengakses data dari SIG. Lalu membuat pemutahiran updating yang efisien. Nah, terkadang user juga ini bisa memberikan update terkini ya terkait informasi yang disampaikan, karena biasanya kalau user apalagi di daerah asalnya mungkin dia tahu bahwa ini belum update nih datanya, dia bisa melakukan pemutahiran updating data. Tentunya dengan menyampaikan ya kepada pengelola pembuat informasinya bahwa ini ada perubahan data ya, dan yang membuatnya tetap bagian dari yang menyusun ya, bukan usernya itu langsung mengubah, tidak, tapi dia menyampaikan informasi bahwa ada update. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis hasil keluaran SIG untuk kegunaan tertentu. Jadi untuk kepentingan seperti peneliti mungkin ya, peneliti, pelajar yang membutuhkan data SIG, dia melakukan analisis ya hasil keluaran SIG itu kegunaannya untuk apa aja sih. Nah, begitu ya. Kemudian merencanakan penggunaan aplikasi SIG. Perencanaan ya, kira-kira aplikasi SIG ini bisa digunakan untuk apa saja untuk keperluan sebagai seorang user. Nah, ini ya komponen SIG tadi, ada software, ada hardware, ada data ya, sumber data, jenis data, kemudian ada brainware. Nah, pemrosesan seperti apa pemrosesannya? Nah, ini bisa kita pelajari di tahapan kerja SIG. Pemrosesannya seperti apa ya? Ini beberapa poin pemrosesan ya,
ada persiapan, ada pelaporan, ada editing, labeling, dan seterusnya. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Ya. Apa saja tahap persiapan itu? Yang pertama adalah mengkaji kebutuhan, ya. Mengkaji kebutuhan bentuk atau model informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kira-kira user itu saat ini sedang memerlukan data apa sih? Nah, maka itu dikaji ya oleh para ahli SIG ini, mengkaji kira-kira apa yang dibutuhkan oleh user. Maka di situ akan menjadi fokus dalam proses pembuatan sistem informasi geografis. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rancangan peta. Ketika kebutuhannya sudah ditentukan, maka rancangan petanya harus dibuat ya, berkaitan dengan peta tematik yang akan dibuat, yang dibutuhkan dan direncanakan tumpang susun antar peta tematik. Jadi nanti ada rancangan petanya ya, kira-kira peta ini sesuai dengan kebutuhan seperti apa nih, peta apa saja yang dibutuhkan. Kemudian merancang basis data ya, menyimpan rencana pengorganisasian data yang akan dimasukkan dalam sistem. Oke, basis data. Jadi tadi ya, sumber datanya kira-kira apa saja. Sumber data lapangannya apa, data petanya apa, data penyusunan jauhnya apa. Itu dirancang basis datanya dan disimpan di mana ya. Kemudian menentukan prosedur kerja. Prosedur kerja mau seperti apa ya. Dari mulai input data sampai output data itu akan seperti apa prosesnya. Nah, itu di tahap persiapan ya. Jadi ada mengkaji kebutuhan, membuat rancangan peta, merancang basis data, dan menentukan prosedur kerja. Oke, tahap berikutnya adalah tahap digitasi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa SIG ini bersifat komputer ya, maka datanya harus digital. Nah, ketika ada data dalam bentuk lembaran peta atau hard copy dalam bentuk fisik, ini perlu diubah ke dalam bentuk digital. Nah, ada alat namanya yang digunakannya itu yaitu digitizer ataupun scanner ya. Kalau digitizer ini spesifik khusus untuk mengubah peta yang ukuran cukup besar ke dalam bentuk digital. Tahap ketiga adalah tahap editing. Nah, dalam proses tadi ya, mengkonversi dari hard copy ke soft copy, dari objek fisik ke file, itu tentu akan mengalami ada kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini diperbaiki di tahap editing. Nah, biasanya kesalahan yang ditemukan umumnya yang terjadi adalah istilahnya itu overshoot, garis lebih, undershoot, garis tidak nyambung, garis ganda, ya, kesalahan dalam pelabelan dan lain sebagainya. Nah, sebagai gambaran, nah misalkan ini ya, ada beberapa objek yang hasil scanner itu, hasil digitizer itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di peta. Misalkan yang harusnya jalannya itu tersambung, garisnya itu tersambung, tapi ini tidak. Nah, maka ini diperbaiki di tahap editing. Ya, istilah tadi undershoot artinya garisnya tidak tersambung, kemudian ada overshoot, garisnya berlebih. Lalu ada juga open polygon. Ya, polygon itu kan harusnya dia tersambung ya. Titik awal dan titik akhirnya itu tersambung, tapi di sini terbuka. Nah, maka ini juga perlu diedit ya, perlu diperbaiki di tahap editing. Tahap berikutnya adalah tahap konversi ya, yaitu tahap penyesuaian koordinat dengan mengubah koordinat hasil digitizer ke dalam koordinat lintang dan meridian bumi yang sesungguhnya. Nah, hasil digitasi biasanya itu belum memiliki koordinat ya. Karena ini datanya data permukaan bumi, maka supaya objeknya itu sesuai, nah maka perlu diberikan koordinat ya, diberikan koordinat sesuai dengan koordinat sesungguhnya, sehingga posisinya nanti ketika disatukan dengan peta lain, peta digital lain, itu akan nyambung ya, karena koordinatnya sudah sesuai. Itu ada di tahap konversi. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap anotasi. Apa itu tahap anotasi? Jadi tahap ini dilakukan pemberian nama ya, atau catatan terhadap berbagai objek yang ada peta-peta. Misalkan ada garis biru sungai, kasih nama sungainya apa, Cikapundung, Citarum, dan lain sebagainya. Nama kota, nama gunung, nama daerah, dan nama wilayah. Dan ya, pemberian nama lah, itu ada di tahap anotasi. Kemudian ada tahap labeling. Apa itu tahap labeling? Jadi setiap objek yang ada pada peta itu harus diberikan label ya, diberikan keterangan yang lebih rinci ya, fungsinya sebagai identitas dari objek tersebut. Nah,
Mungkin di sini kalian bertanya, apa bedanya anotasi dengan labeling? Nah, Bapak berikan contoh ya. Misalkan di sini ada Amerika ya. Amerika terdiri dari banyak negara bagian. Nah, negara bagian ini sudah diberikan nama-nama ya. Ada California, ada Texas, ada New Mexico, ada Montana dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari anotasi ya, pemberian nama seperti ini anotasi. Nah, bagaimana dengan labeling? Nah, kalau labeling dia tadi untuk memberikan identitas. Maka contohnya misalkan seperti Texas. Nah, Texas ibu kotanya Austin, luas wilayahnya 695.662 km persegi ya. Kemudian gubernurnya Greg Abbott, jumlah penduduknya 26,96 juta. Tempat menariknya San Antonio River Walk. Nah, itu adalah labeling. Jadi memberikan identitas lebih jelas dari objek yang tergambarkan di peta. Mungkin kalau kalian sekarang ketika membuka Google Map, kemudian kalian mencari objek tertentu, misalkan kalian mencari mall misalkan, maka akan keluar mall di mana saja. Kemudian kalian klik salah satu mall itu, maka di situ ada keterangannya ya. Ada bukanya jam berapa, ratingnya apa, ada apa saja di dalam mall itu. Nah, itu labeling sebenarnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah mengenal itu ya. Hanya memang kalau secara keilmuan mungkin kita tidak tahu bahwa itu tuh labeling, itu anotasi dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke, tahap analisis, tahapan berikutnya adalah tahap analisis. Jadi di tahap analisis ini dilakukan pengukuran ya, pengukuran objek, kerapatannya, luasnya. Kemudian di sini dilakukan yang disebut dengan overlay atau tumpang susun ya. Jadi beberapa peta tematik digabungkan seperti di sejarahnya yang tadi Bapak jelaskan ya, sejarah SIG. Jadi ada beberapa peta kemudian digabungkan, nah itu namanya overlay. Digabungkan kemudian dihasilkan peta baru. Itu ada di tahap analisis. Kemudian ada tahap buffering. Jadi buffering itu adalah menghasilkan buffer atau penyangga ya, berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya sehingga dapat diketahui luas objek dan jarak dari objek lainnya. Nah, tujuan buffering untuk apa? Misalkan untuk menentukan batas minimal bantaran sungai misalkan ya, sekian meter itu tidak boleh ada pemukiman. Maka itu di dalam SIG itu analisisnya menggunakan buffering. Contoh misalkan ya, gambar sebelah kiri itu adalah overlay ya. Jadi gabungan beberapa peta. Ada peta topografi, ada peta jaringan jalan, ada peta objek-objek vital, ada peta perairan, itu digabungkan sehingga nanti jadi peta baru ya. Petanya bisa peta apapun tergantung tujuannya. Nah, kemudian yang gambar sebelah kanan kalian itu adalah buffering ya. Misalkan ada jalan, contoh ada garis yang di atas itu, kemudian dia dikasih buffer sekian meter. Nah, maka buffering itu bisa berfungsi sebagai misalkan trotoar. Untuk trotoar itu mulai dari jalannya itu buffernya sekian meter. Atau bisa juga untuk menentukan area jangkauan dari sebuah pusat pelayanan ya, misalkan rumah sakit. Nah, dia ini jangkauannya sekian kilometer untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat di sekitarnya. Itu digunakan analisis buffering ya. Nah, ini overlay dan ini buffering. Berikutnya adalah tahap pelaporan atau keluaran data. Jadi data yang sudah diperoleh, sudah diolah, sudah dianalisis, kemudian jadi sebuah peta, maka ini bisa ditampilkan ya, ditampilkan dalam bentuk digital, bisa melalui layar proyektor, bisa melalui layar komputer, atau bisa juga ditampilkan dalam bentuk fisik ya, yaitu di print. Nah, biasanya printer yang besar itu namanya plotter ya, istilahnya plotter itu bisa digunakan kalau misalkan memerlukan tahap pelaporannya itu dalam bentuk fisik. Dan tahap yang terakhir adalah tahap informasi lewat jaringan.
Jadi data yang sudah tadi diperoleh, sudah diolah, sudah jadi peta, itu dikaitkan dengan jaringan internet ya. Tujuannya untuk apa? Supaya orang lain bisa mengakses data tersebut dengan mudah di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan internet. Jadi tidak harus selalu misalkan datang ke kantor BMKG untuk tahu peta perkiraan peta cuaca bulan ini, tapi kita bisa akses melalui internet. Nah, itu adalah tahap yang terakhir ya, tahap informasi lewat jaringan. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini kira-kira apa? Ya, kita coba mengingat kembali apa yang sudah disampaikan tadi ya. Ini adalah overlay ya. Oke, pemanfaatan SIG. Nah, jadi SIG ini pemanfaatannya untuk apa saja sih? Nah, yang pertama ini di bidang kesehatan lingkungan. Manfaat SIG itu adalah menyediakan informasi tentang penyediaan pelayanan kesehatan ya. Misalkan di mana saja posisi puskesmas, di mana saja posisi rumah sakit ya, dokter dan lain sebagainya. Lalu mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya ya, misalkan seperti yang terakhir kemarin ya, COVID, misalkan penyebarannya di mana saja, itu melalui peta akan bisa kita tahunya ya, ada di mana saja. Itu akan lebih, informasinya akan lebih menarik, akan lebih mudah dipahami ketika dalam bentuk peta. Kemudian menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat ya, melalui analisis tertentu, indikator tertentu, kita bisa membuat sebuah basis data yang menunjukkan daerah mana saja sih yang memiliki resiko kesehatan yang jelek misalkan ya. Kemudian memonitor status kesehatan masyarakat ya. Status kesehatan masyarakat ini juga sangat penting tentunya untuk kebijakan dari pemerintah daerah juga, misalkan untuk menentukan daerah mana yang perlu dilakukan vaksinasi, daerah mana yang perlu diberikan pengobatan gratis misalkan ya. Kemudian membantu menanggulangi bencana. Nah, ketika terjadi bencana ini juga salah satu bidang kesehatan lingkungan ya, karena ketika terjadi bencana di situ biasanya akan ada korban jiwa, akan ada masalah kesehatan ya di pengungsian misalkan. Nah, maka ini bisa dilakukan menggunakan SIG. Kemudian menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air ya, aksesibilitas, kemudahan akses air itu bisa dianalisis, bisa ditampilkan menggunakan SIG ya, sehingga ini bisa membantu masyarakat untuk menentukan kira-kira ini kalau membangun misalkan pemukiman ya, tentu kan kalau pemukiman membutuhkan akses air ya. Nah, di daerah mana nih yang sumber airnya dekat, sumber airnya mudah untuk diperoleh. Kemudian di bidang potensi wilayah ya, segini bermanfaat untuk pertama manajemen tata guna lahan ya, tata guna lahan jika hanya dilihat saja di lapangan tanpa melihat dari data yang ada, kemudian dilihat dari peta, biasanya kita agak susah untuk menentukan tata guna lahan yang tepat untuk daerah ini apa sih, tata guna lahan untuk daerah ini apa sih, dan seterusnya. Nah, itu tentu akan lebih mudah jika menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian inventarisasi sumber daya alam ya, sumber daya alam akan lebih mudah pendataannya ya menggunakan sistem informasi geografis, karena kan berbasis data dari banyak data ya, apakah itu data lapangan, data peta ataupun data penginderaan jauh. Lalu mengawasi daerah rawan bencana ya, daerah rawan bencana ini juga kan potensi wilayah itu bukan hanya potensi yang sifatnya positif ya, tapi potensi yang sifatnya itu membahayakan untuk penduduk yang tinggal di sana. Potensi bahaya itu juga perlu ya, dan perlu disosialisasikan, dan itu bisa menggunakan SIG. Kemudian bidang sosial budaya ya, terkait dengan kearifan lokal ya, pengelolaan lingkungan, pengelolaan masyarakat yang masyarakat tradisional dan lain sebagainya, itu juga bisa menggunakan SIG. Kemudian pengelolaan lingkungan ini tentu sudah jelas ya, pengelolaan lingkungan bisa kita lihat misalkan dari sebuah wilayah yang banyak lokasi industri, itu pengelolaan kira-kira seperti apa ya, tentu memerlukan penanganan yang lebih dibandingkan dengan misalkan pengelolaan lingkungan di daerah pedesaan atau di daerah yang padat pemukiman dan lain sebagainya.
Nah, ini beberapa komponen hardware ya, ada prosesor, RAM, motherboard, memori ya. Ini hardware. Oke, kita mengingat kembali ya. Kemudian ini data apa? Vektor. Lalu ini apa ini? Ini adalah software untuk mengolah aplikasi, mengolah data-data dalam SIG. Oke, software aplikasi. Lalu ini tadi apa? Overlay, betul. Kemudian ini data atribut. Oke, ini nama-nama jalan, berarti ini apa? Anotasi ya. Kemudian ini data lapangan ya, atau terrestris. Kemudian oke, ini GPS sebagai apa nih? Sebagai input ya, input device. Kemudian ini data apa? Data vektor, iya, data raster ya, data raster. Kemudian ini adalah sistem operasi ya, sudah jelas. Kalau ini sebenarnya sudah hafal. Nah, peta seperti ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah buffering ya. Kemudian ini adalah output device ya, ini namanya plotter. Kemudian ini tahap apa yang ada undershoot, ada overshoot ya, editing. Lalu ini brainware ya, sebagai salah satu komponen SIG yang paling penting. Oke, ini ada kotak, kemudian ada keterangan populasi, berarti ini labeling. Oke, sampai di situ dulu untuk video pembelajaran hari ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.